Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video saat ini. Di video kali ini Madia akan tampilkan hasil lab berdiskusi dengan beberapa akun dari luar Islam ya. Yang mana di sini Madia berbicara dengan MKC tentang ucapan selamat Natal. Sebelumnya saya akan bacakan dulu qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam posisi hal ini, ajaran Islam itu mempunyai dua pondasi dasar, yaitu kepada pondasi Al-Quran dan pondasi As-Sunnah atau Al-Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini pondasi dasarnya mengapa umat Islam itu berpegang kepada dua pondasi ini. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menjawab dari argumen MKC ini tentang ucapan selamat Natal. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu sudah banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan betapa haramnya, tidak bolehnya mengucapkan selamat Natal dalam posisi mengganggu suatu bentuk hal yang sangat penting sekali, hal yang sangat vital dalam keyakinan umat Islam itu sendiri gitu kan. Seolah-olah sepertinya tidak apa-apa, tapi itu sangat berisiko tinggi gitu loh. Oleh karena itu, mari kita simak saja ya bahasan saya dengan diskusi dengan MKC ini. Mari kita simak. Kitab begitu. Oh, Pak Kacik. Ini gini, oke lah kalau kita bilang kitab ya. Kita bilang kitab ya. Saya mau nanya ke Pak Kacik begini. Kenapa Al-Quran itu tidak ada perawinya? Tidak kan hadis itu ada perawinya. Nah, kan kata mereka kan katanya Al-Quran itu paling sempurna. Kenapa Al-Quran itu tidak ada perawi seperti hadis ini perawi? Oke. Maksudnya begini. Karena Al-Quran itu justru ibarat gini. Muhammad Kacik sekarang ini sedang khotbah di YouTube-nya Pak Perianto Jamasi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad Kacik dicatat oleh Pak Perianto, langsung dibikin buku. Demikian juga Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Muhammad ketika di mimbar, ketika berdakwah, nah itu yang dicatat oleh Jaid. Maka dijadikanlah Al-Quran. Ini penyusun Al-Quran ini adalah Jaid bin Haritsah, yaitu anak angkatnya Muhammad bin Abdullah yang nikah dengan namanya Jenab. Nah, Jenab itu yang diambil alih oleh Muhammad bin Abdullah sebagai istri. Tadinya kan menantu angkat, dikawin oleh Muhammad bin Abdullah, yaitu Zainab namanya. Begitu. Jadi perawinya ini adalah Jaid, perawi Al-Quran itu. Silakan yang berani mau membantah, tunjukkan dalil. Ya, benar. Ya, kenapa saya baca dari sejarahnya. Halo, tes 1 2 tes 1 2. Ya, perawi itu adalah penyusun. Ya, perawi adalah penyusun.
Iya kan, gini umat Muslim kan suka 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 mengklaim bahwa dia punya perawi. Kan ya, Alkitab itu kan tidak ada perawinya, kan kata mereka. Iya. Saya mau nanya kenapa Al-Quran itu tidak sama seperti hadis yang punya perawi. Kalau hadis itu punya perawi, Al-Quran kenapa nggak tidak ada perawinya? Begitu Pak Aceh, saya mau nanya gitu. Iya, jadi saya paham maksudnya memang ke situ pertanyaannya. Justru Al-Quran itu biar dikata alami bahwa itu adalah firman Tuhan. Kalau dikatakan secara jelas perawinya, orang akan mudah membaca bahwa Al-Quran ini adalah suatu karangan Muhammad. Kan begitu. Jadi untuk menghindari itu, maka dikatakanlah Muhammad itu orang ummi yang tidak bisa baca tulis. Itu. Supaya tidak menebak bahwa Muhammad ini mengarang Al-Quran, supaya tidak seperti itu. Saya baca di sejarahnya kok. Yang menyusun Al-Quran itu namanya Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Muhammad bin Abdullah yang dinikahkan dengan Zainab. Kemudian Zainab disuruh cerai dan Zainab dikawin oleh Muhammad bin Abdullah. Begitu. Itu hadisnya ada. Oh. Begitu, Oke. Pak. Saya boleh tanya Makanya Pak Aceh. alami. Ya. Pertanyaan terakhir bisa Pak Aceh. Saya mau nanya. Ya. Halo Pak Andon. Andon. Kan umat Muslim mengatakan. Halo Pak Andon. Kata Allah ini kan ya alif lam apa alif lam jadi kata Allah ini kan adalah nama pribadi dari Tuhannya. Saya mau nanya gini Pak Aceh. Perbedaan Allah dengan Al-Ilah ini apa? Apakah sama atau tidak sama? Ya, baik. Baik, pertanyaan luar biasa bagus sekali. Allah dengan Abdullah itu beda. Bukan Pakanya halo. Bukan Allah dengan Abdullah, Allah dengan Al-Ilah. Apakah sama atau beda? Al apa? Enggak, maaf pulang jelas ini suaranya. suaranya. Suaranya kurang jelas soalnya. Ya. Perbedaan kata ya, suaranya nggak ada. Allah dengan Al-Ilah. Oh, Allah dengan Al-Ilah ya. Ya. Itu Allah dengan Al-Ilah. Ya, secara penulisan juga ya, kalau menurut saya beda. Kalau menurut saya beda. Yang dimaksud Allah adalah yang tidak bisa dilihat. Allah itu yang laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa ada yang menyerupai. Kalau Al-Ilah itu bisa diarahkan kepada batu. Itu pendapat saya. Ya, kalau pendapat saya ya sesuai apa yang saya tahu. Itu. Ya saya sampaikan itu sesuai pendapat saya. Pak Aceh. Ya. Apakah penulisannya sama atau tidak? Penulisannya dalam bahasa Arab. Ya, kalau penulisannya saya rasa tidak ada Al-Ilah di Al-Qur'an. Al-Ilah. Saya belum pernah melihat Al-Ilah ya. Tapi kan itu di Asmaul Husna kan ada Pak Aceh, Asmaul Husna. Yang 99 itu. Ya, ada kan itu ada yang paling pertama Al-Ilah. Ya. Saya kenapa tidak bisa memaparkan? Ini saya mau belajar dulu nih, mau cari dulu Al-Ilah dengan Allah itu bedanya di mana? Apa dari pemaparan katanya atau bentuknya? Ya kalau pemaparan kata hanya cerita karangan, tidak ada wujudnya, yaitu namanya dongeng. Tidak ubahnya seperti ceritanya Sakadang Kancil dengan buaya yang lapar. Itu aja. Karena tidak pernah ada kenyataannya itu. Ya kalau memang ada yang bisa mengatakan tentang Allah, silahkan tampilkan ayatnya begitu. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, oke Pak Andon, mungkin kita cukupkan untuk Pak Andon ya, karena kita hanya sebentar lagi waktunya, jadi kita akan berikan kesempatan kepada yang lainnya Pak Andon ya. Halo Pak Andon, bisa? Ya, shalom. Ya, selamat sore. Ya, bisa dengar. Oke, di sini ada siapa nih? Pak Madia. Selamat sore Pak Madia. Oke, selamat sore Pak Aprianto, selamat sore Bang sore, Pak dan Madia. Semua pendengar di channel ini ya, saya ucapkan terima kasih. Kita semua sama-sama ini kita satu RI, sama-sama menjaga saling persatuan dan kesatuan kita ya. Kita di sini hanya berbagi wawasan, berbagi ilmu.
ya terserah kembali kepada diri kita masing-masing, ya kan? Kita sama-sama kita di sini, ya. Oke. Nah, di sini Abang KC, saya sapa dulu Abang KC ya. Halo Abang KC. Terima kasih. Oke, saya sapa dulu saudara-saudara saya Muslim semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini sebenarnya hanya berbagi wawasan, berbagi ilmu, saling menjelaskan kalau sesuai dengan apa yang kita ketahui gitu loh tentang ajaran kita masing-masing. Nah, tadi kan saya lagi lebih menyorotin di sini mengenai hari pengucapan Selamat Natal. Mungkin saya fokus di situ dulu kita ya, agar tidak ada melebar ke jalur-jalur lain gitu loh. Oke, apa yang ingin Bang KC sampaikan dulu mengenai masalah Selamat Natal ini gitu loh, ucapannya. Silakan Bang KC. Oh iya. Apanya yang mau kalau bagi saya, ya kalau bagi saya ucapan Selamat Natal itu bagus. Semua orang mengatakan Selamat Natal itu bagus karena itu akan mendekatkan rasa toleransi dan kekeluargaan. Ya, kalau orang ada mengatakan, oh haram mengatakan Selamat Natal kepada yang beragama lain, itu dalilnya dari mana? Kalau dari hadis kitab karangan, ya wajar karena itu yang menulis hadis itu orang-orang fanatik agama. Ya, orang yang menulis kitab hadis itu pengarangnya adalah orang yang fanatisme agama. Ya, fanatisme dengan pendapatnya sendiri, ingin pendapatnya sendiri dimenangkan. Ya, contoh ya Rizik Syihab lah, ingin merasa paling benar sendiri sehingga pendapat orang lain semuanya salah. Itu contoh yang dekat. Ya, sama dengan para perawi pengarang hadis demikian juga. Jadi merasa pendapatnya itu paling benar. Nah, itu. Jadi kalau menurut pendapat saya mengenai ucapan Selamat Natal itu bagus untuk menciptakan harmonisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari galakan mengucapkan Selamat Natal karena sekarang waktunya Natal. Nanti waktunya Idul Fitri, mari semua galakan dari agama apapun mengucapkan Selamat Idul Fitri. Itu aja. Itu saling menghormati maksud tujuannya. Ya, terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya Bang KC ya sebentar ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu Bang KC, itu ada dua pondasi yang dipegang Bang KC. Bukan hanya Al-Quran, tetapi Al-Hadis. Jadi tidak sempurna, batal iman seorang Muslim apabila dia tidak mempercayai dua itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ada orang ya yang cuma percaya kepada Al-Quran, maka dia bukan beragama Islam. Kalau ada orang yang percaya kepada hadis saja, dia juga bukan beragama Islam. Jadi kedua-duanya itu saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menopang satu sama lain. Karena kedua-duanya itu satu kesatuan yang sebenarnya. Maaf nggak bisa nyimak, putus-putus suaranya, ya. Putus. Jadi takutnya nanti beda salah persepsi. Ya tadi juga udah saya banyak salah mendengar. Halo Pak Prianto, kedengaran suara saya Pak Prianto? Kedengaran ya suaranya? Di tempat saya lancar. Oke. Nah, saya ulang sebentar saya ulang ya. Jadi dalam ajaran Islam itu dua pondasi, Pak. Dua pondasi. Pondasinya Al-Qur'an dan keduanya yaitu Al-Hadis. Jadi itu dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada Bang KC cuman katanya menyorot kepada Al-Qur'an, tidak menerima Al-Hadis, ya itu bukan seharusnya Anda tanyakan kepada orang yang di luar Islam, karena umat Islam harus dua itu dipegang, Al-Hadis sama Al-Quran gitu loh. Udah dua pondasi itu ya, nanggepi dengan Quran boleh ya. Boleh. Ya. Baik. Begini Pak, saya selama ini belum menemukan bahwa Al-Quran membenarkan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran hanya mengatakan bahwa kitab Al-Quran telah sempurna. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi oleh kitab hadis. Dasarnya apa Muhammad KC ngomong ini? Yaitu di surat Al-An'am, surat 6 ayat yang ke-115. Yang berbunyi ayatnya begini. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi. Kan gitu. Jadi telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Dan tidak ada yang bisa merubah-rubah ayat-ayat Al-Quran. Jadi selama ini
saya tidak menemukan di Al-Quran bahwa Allah menurunkan kitab hadis atau membenarkan hadis. Jadi kalau ada yang orang mengatakan bahwa Islam itu pedomannya Quran dan hadis, ya bagaimana? Nggak jelas dong. Mana yang benar? Mau berpedoman ke Quran atau mau ke hadis? Memang kalau ahli hadis mengatakan hadis itu adalah hukum-hukum Islam kedua dari Quran. Itu kan kata mereka yang ingin hadisnya diikuti, ya. Tapi Al-Quran sudah menutup sesuai surat tadi, surat 6 tadi, ayat 115. Wa tamat kalimatur rabbika sidqon wa adlan. Telah sempurna kalimat-kalimat Tuhan dengan benar dan adil. Ya, la mubadila, tidak ada yang bisa mengubah-ubah. Jadi kalau Quran itu 114 surat, 6.000 sekian ayat dan 30 juz, itu sudah sempurna, udah cukup. Sebetulnya nggak perlu pakai hadis lagi. Ini banyak orang yang jadi ngaco di dalam Islam itu kan karena hadis. Contoh, bahkan yang melebar lebih dari hadis juga ada. Contoh, adzan yang sering dikumandangkan. Yang aslinya adzan itu hayyala sholah, hayyala falah, bukan hayyala jihad, hayyala perang, bukan. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi jangan dibiasakan merubah kalimat-kalimat Tuhan karena ingin pembenaran. Sekali tidak ada Al-Quran membenarkan hadis, jangan dibenarkan itu hadis. Ya, karena banyak orang tersesat karena hadis. Banyak orang berani perang jihad membela agama karena hadis. Itu saja dari penjelasan saya. Jadi hadislah itu yang membuat manusia kacau di dunia. Ya, di Libya, di Irak, di Syria. Saya jawab dulu ya. Ya. Saya ngerti, saya Pak. Tegas. Saya ngerti. Kalau mau Quran, Quran pedomannya. Kalau Alkitab, Alkitab. Ya. Tidak usah embel-embel karangan manusia dijadikan hukum, ya. Saya jawab dulu Bang Kace. Ya Pak ya. Memang benar. Saya jawab dulu Bang Kace, saya jawab. Memang benar Bang Kace, Al-Quran itu memang sempurna, sudah lengkap Bang Kace, benar itu. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu juga sangat benar. Yang jadi renungan, yang perlu jadi pertimbangan adalah di dalam Al-Quran itu kan menyuruh umat Islam menjalankan syariat-syariatnya. Syariat-syariatnya adalah tata cara beribadah dan tata cara berkehidupan sesuai dengan Al-Quran. Tata cara beribadah seperti sholat, itu Al-Quran berbicara secara umum. Al-Quran berbicara secara umum. Nah, kemudian bagaimana cara sholat, rukun sholat, segala macam tentunya harus melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Nah, bagaimana cara sholat Nabi Muhammad? Itulah yang termuat di dalam hadis. Nah, Nabi Muhammad datang itu sebagai suri tauladan umat manusia, khususnya umat Islam. Jadi sholat ini harus dijabarkan. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana sholat itu rukunnya, cara sholatnya, cara bacanya. Nah, terus melihat itu bagaimana caranya? Melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Ya, kemudian sholat ini dirangkum, dilihat oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad SAW sholat dilihat para sahabat Nabi. Nah, kemudian sahabat Nabi itu mengeluarkan namanya hadis. Jadi semua perbuatan Nabi Muhammad itu termuat di dalam hadis. Jadi hadis ini sebenarnya menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran bagaimana caranya gitu loh. Rukunnya. Pak, terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Saya tanggapi ya Pak ya. Ya, boleh. Bagaimana hadis karangan manusia menjelaskan, menerangkan firman Tuhan? Kalau Bapak mengatakan bahwa hadis itu adalah penjelasan Al-Quran, jelas gagal total. Al-Quran tidak sempurna kalau begini, menurut pandangan Bapak. Itu saja jawabannya, Pak. Cuman saya ingin di sini menjelaskan tentang sholat. Sholat itu sudah dijelaskan di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ini tentang sholat, dengerin Pak. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Dijelaskan lagi selanjutnya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. 2 kalimat ya. Kalimat pertama, perintah dirikanlah sholat.
yang ada di dalam Alkitab. Kalimat kedua, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar, Pak. Kalau sholat yang 5 waktu perlu saya jelaskan. Sholat 5 waktu itu hadisnya jelas. As-sholatu imadudin. Sholat itu tihangnya agama. Man akomaha pakod akomadin. Waman tarokaha pakod hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat, itu mendirikan agamanya. As-sholatu imadudin. Sholat itu tihangnya agama. Jadi kalau mau mendirikan agama Islam harus rajin sholat. Kalau meninggalkan sholat 5 waktu, maka merobohkan agamanya. Jadi sholat 5 waktu itu hanya pertanda bahwa orang Islam itu harus melakukan sholat 5 waktu. Jelas. Jadi sholat yang diperintahkan oleh Allah itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau umat Islam sholatnya sesuai Al-Quran, aman Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia sholatnya seperti hadis dan fikih, hanya mendirikan agama, kacau dunia. Karena hanya mendirikan tiang agama. Hanya mendirikan agama Islam. Sehingga tidak mengindahkan agama lain. Yang tidak mengikuti ajarannya dulu, dianggap kafir. Gitu. Ya. Bang Kace, saya tanggapin dulu ya Bang ya. Bang Kace. Halo Bang. Saya mau tanggapin Bang Kace ini. Sebenarnya yang disampaikan Bang Kace itu sebenarnya keistimewaan sholat Bang Kace. Yang saya bicarakan di sini mengenai penjabaran tentang tata cara sholat. Al-Quran menyuruh umat Islam itu dirikanlah sholat sesuai dengan syariat-syariatnya. Sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Nah kemudian itu ayatnya dituliskan dimana, dalam hadis. Bapak berbicara itu ayatnya di mana? Jadi gini Pak, kalau Anda mau berbicara, mau berpendapat, harus ada rujukan ayatnya. Kalau saya jelas, ini rujukan ayatnya. Bahwa sholat itu menegak. Kalau sholat itu, yang Bapak, Pak, dengerin Pak, sholat itu adalah yang benar itu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini bukan keistimewaannya, tidak ada dijelaskan di bawahnya ada ini keistimewaan, bukan. Jadi ayatnya jelas, bukan keistimewaan. Sholat yang 5 waktu itu jelas mendirikan tiang agama untuk menandai bahwa orang Islam atau bukan, yaitu sholat. Paham? Hadisnya kan jelas, as-sholatu imadudin. Apakah Anda bisa menunjukkan bahwa sholat itu ibadah kepada Allah? Coba hadisnya tunjukkan. Atau Al-Qurannya. Sebenarnya, halo Bang Kace. Bang Kace. Sebenarnya saya itu lari dari konteks yang saya terangkan di sini, Bang Kace. Yang saya jelaskan di sini, yang Anda tuju. Halo Bang Kace, coba saya jelaskan dulu. Anda katakan tadi sholat itu tiang agama lah, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu adalah perbuatan keistimewaan sholat. Yang saya bicarakan di sini adalah tata cara sholat sesuai yang diperintahkan Al-Quran itu, Bang Kace. Di mana di dalamnya itu kita harus ruku, sujud, ya kan, tahiyat, bertahiyat, bertasdid. Nah itu semua diatur, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah itu termuat di dalam hadis. Makanya hadis itu berguna untuk mendukung Al-Quran, untuk menopang Al-Quran itu gitu loh. Saya tidak mau berdebat masalah di luar konteks ini gitu loh. Saya ingin kembalikan dulu ke jalur ini. Kita bicara hadis dan Al-Quran dua ini gitu Pak, biar tidak ngambang Bang Kace. Baik. Jadi pentingnya Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Udah saya paham maksudnya. Kenapa Anda jadi bingung? Kenapa Anda jadi bingung? Karena Anda berperahu dua. Yang satu dari Quran mengakunya perkataan berpedoman ke Quran, tapi pikiran Anda mengikuti hadis. Nah di situ Anda akan menjadi bingung sendiri. Karena pedoman Anda tidak konsisten dengan satu kitab. Jelas ya, yang membuat Anda bingung sendiri dulu, karena Anda berikan dua. Bang Kace, saya jawab. Tidak ada bingung, Bang Kace. Tidak ada bingung, Bang Kace. Halo Pak, saya mau jawab dulu boleh, Pak Rianto. Itu sebenarnya sebentar dulu Pak. Sebentar dulu Pak Kace sama Pak Madia. Jadi karena dia nggak ngerti Al-Quran. Al-Quran sudah cukup menjelaskan. Rianto, sebentar. Al-Quran sudah cukup menjelaskan. Kalimat pertama, dirikanlah sholat. Kalimat kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dua kalimat ini menyimpulkan
bahwa berarti sholat itu yang benar di hadapan Allah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Titik. Kalau orang mencegah perbuatan keji dan munkar, itu orang sholat. Menurut Quran ya, ayat ini tadi. Nah kalau saya dialihkan kepada yang lain, diputar-putar yang lain, saya nggak mau, ini kan debat kusir, dia nggak ngerti Al-Quran. Jadi saya tidak mau melayani, maaf ya, sampai di sini aja. Pak, siapa tadi? Oke. Ya. Apa yang tahu? Oke, gini. Sebentar. Sebentar dulu Pak Kace ya, sebentar dulu Pak Madia gini ya. Saya sebenarnya kurang bisa mengikuti ya, karena soal Al-Quran, hadis, mau bagaimana ya tentunya saya nggak tahu ya. Yang kita bicarakan sesuai topik Pak Madia. Kira-kira ada dalilnya enggak? Ya, ada dalilnya enggak gitu loh. Ada dalilnya enggak Muslim mengharapkan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani? Ada dalil di Al-Quran enggak gitu loh? Itu aja. Oke, saya jawab dulu ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke topik aja ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, tadi kita agak debat, agak kusir sedikit. Tapi ya sebenarnya sih itu nggak terlalu kusir banget gitu loh. Kembali ke masalah apakah boleh umat Islam itu mengucapkan selamat Natal? Bagaimana hukumnya gitu loh. Apabila kita tilik ke belakang, jauh ke belakang, apa sih Natal itu gitu loh? Apa sih Natal itu? Bagaimana hukumnya? Haram dan halal. Sebenarnya sih halal dan haram kan itu punya umat Islam punya gitu loh. Ajaran Kristen kan tidak mengenal haram halal. Jadi sebenarnya judul ini pun sebenarnya pertanyaannya nggak relevan sih sebenarnya, karena tidak ada halal dan haram sebenarnya dalam istilah ajaran agama Anda gitu loh. Gini Pak, yang saya maksud itu dalilnya aja Pak, nggak usah keluar dari kitab Bapak gitu loh maksud saya. Ada nggak ayat di Al-Quran yang memang mengharamkan gitu loh? Karena kalau soal Natal mungkin kalian juga yang bahas nggak bakal bisa. Makanya juga di sini tuh saya nggak terlalu membahas soal bagaimana Muslim. Makanya saya minta Pak Kace menjelaskan, mungkin karena dia seorang yang dulunya adalah seorang mantan Muslim, ya tentu dia udah tahu gitu dong bagaimana waktu Muslim dulu dan sekarang juga. Pasti dia juga udah tahu bagaimana tentang kekristenan. Jadi itu sebabnya karena Bapak ini kan mungkin jelas-jelas dari Muslim, tentunya yang saya minta itu pendapat dari Bapak atau pendapat dari Al-Quran yang mengenai tentang larangan pengucapan selamat Natal kepada umat Nasrani. Itu yang kita bicarakan mungkin lebih fokus gitu loh Pak. Silakan Pak Madia. Oke, saya jawab ya. Jadi bagaimana umat Islam memandang masalah ucapan selamat Natal ini? Ada beberapa pendapat masalah selamat Natal. Ada yang masih membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tetapi lebih banyak secara umum orang itu mengharamkan. Itu dulu yang perlu dipegang. Ada sebagian menghalalkan, membolehkan. Membolehkan dalam posisi makruh loh. Sebenarnya posisinya tidak halal tapi makruh. Ada yang sebagian besar umat Islam itu mengharamkan. Ini dalilnya di mana? Dalilnya silahkan Anda buka surah Al-Baqarah ayat 120. Nah, di situ saya bacakan terjemahannya biar karena panjang banget nih. Surah Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan tentang kepadamu datang, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu. Nah, dalam posisi ini Al-Quran sudah menegaskan. Saya jelasin dulu Pak. Dalam posisi ayat mengenai Al-Baqarah dalam surah 120. Belum dipotong Pak. Tolong jangan dipotong. Saya paham Pak. Al-Baqarah 120 yang Bapak bacakan itu, jadi Bapak nggak nyambung dengan konteks kata salam. Halo, jadi tidak Pak Kace. Pak Kace, kita dengerin dulu penjelasan Pak Madia, nanti kita akan kasih kesempatan deh untuk membantah gitu loh. Boleh Pak ya. Dalam posisi ini Pak Kace, saya mau jelaskan dulu sebentar, belum kelar ini masalah tafsirnya Al-Baqarah ayat 120 ini. Nah, dalam posisi ini kan sudah diterangkan oleh Al-Quran bahwa ini loh tentang sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani, ya gitu loh. Sifat-sifatnya mereka ingin agar umat Islam itu mengikuti kemauan mereka. Ini ketegasan Al-Quran loh ya, di luar konteks yang lain-lain loh ya. Ini ketegasan Al-Quran. Nah, dalam posisi ini kemudian diparalelkan, dikorelasikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dilarikan ke jalur hadis. Silakan Anda buka Bukhari nomor 7319.
hadis Bukhari. Saya bacakan dulu di sini anunya terjemahannya. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Nah, dalam posisi ini kita apabila kita korelasikan dua sumber ini, dua dalil ini, maka sangat kuat sekali korelasinya pengucapan selamat Natal itu haram gitu loh. Kenapa? Karena mengandung makna-makna yang di luar dari konteks keyakinan umat Islam itu sendiri. Dikhawatirkan, ingat dikhawatirkan menjadi musyrik gitu loh, menjadi orang yang menyekutukan Tuhan, itu saja. Dikhawatirkan menjadi musyrik. Jadi dalam hal ini itu yang membuat umat Islam itu tidak dibenarkan karena menyekutukan Tuhan itu yang jadi masalah gitu loh. Menyekutukan Tuhan ini kan perbuatan yang syirik, yang sangat berdosa besar, dosa yang tidak diampuni. Nah, jadi dikhawatirkan dengan mengucapkan selamat Natal itu dalam posisi lisan sudah mengucapkan, tinggal hatinya. Kalau hatinya itu berkata, berdetak membenarkan, oh begini ya, itu bisa terjadi sudah. Perbuatan menyekutukan Tuhan di hati dan di lisan terjadi gitu loh. Ini yang dikhawatirkan gitu loh. Itu sebenarnya letaknya mengapa diharamkan. Sebenarnya boleh saja kalau dia mampu kebal, kuat terhadap hal-hal seperti itu, tapi sangat dilarang kalau umat Islam yang awam, yang tidak mengerti hal ini sangat berbahaya. Untuk resiko keimanan dia dalam menyekutukan Tuhan itu berbahaya gitu loh. Karena dalam posisi ini gitu loh, menyekutukan Tuhan ini gitu loh. Itu saja sebenarnya Bang Kace dalam posisi Islam di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Madia. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Muhammad Kace. Silakan Pak Muhammad Kace. Ya. Jadi begini, ayat yang Anda sampaikan ini sebetulnya ceritanya tidak ada korelasinya dengan ucapan haram menyebutkan salam. Tidak ada. Ini kan ceritanya nggak nyambung. Saya yakin ini umat Islam, umat Kristen yang mendengar cerita ini, apa yang disampaikan oleh Bapak ini nggak nyambung ya. Coba saya bacakan lagi artinya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Terus apa hubungannya dengan mengucapkan salam? Kalau umat Kristen, umat Islam memang kalau diartikan, ya jelas umat Islam yang tidak senang kalau mengikuti umat Yahudi. Kalau umat Yahudi, umat Kristen, kok sambutan baiknya kepada orang Islam? Ada bencana, orang Islam tidak pandang bulu, diberi makanan, diberi pertolongan. Jadi ini nggak relevan kalau disematkan ayat Al-Baqarah 120 kalau disematkan kepada orang Yahudi. Ini tidak relevan, tidak pas. Jadi jaka sembung bawa golok ya, nggak nyambung, cok. Ya, demikian juga tadi yang dikatakan bahwa tentang apa namanya sholat juga dia nggak nyambung ya pembicaraannya. Ini yang mengatakan hadis katanya dia tentang kiamat yang dia ceritakan. Jadi sebenarnya ini perkataan yang disampaikan yang tidak nyambung, artinya tidak ada korelasinya dengan kata-kata kenapa kenapa adakah ayatnya di Al-Quran dengan ucapan selamat. Kenapa ucapan selamat itu diharamkan di Islam? Kan nggak nyambung. Kalau dijawab dengan surat Al-Baqarah ayat 20, ayat 120 ya. Dengan tadi mengatakan tentang hadis. Juga nggak nyambung karena ini ceritanya bukan cerita tentang kiamat. Sementara hadis yang ditampilkan tadi menceritakan tentang kiamat. Jadi jelas nggak nyambung, Pak. Makanya di sini bisa debat kusir kalau dilayanin terus. Udah ganti yang lain dah. Ya. Ini udah nggak nyambung ayat ini aja. Oke, jadi gini Pak. Di sini ayat 20 begini, saya jelasin dulu. Biar tamat dulu ayatnya. Di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan tentang pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini sebenarnya ayat
kalimat atas, kalimat tengah, kalimat baya juga udah berantakan ini kalau disusun, ya. Jadi disinilah terjadi perselisihan selalu karena yaitu tadi kita berbicara apa, jawabnya apa. Kita berbicara Quran, jawabnya hadis. Jelas tidak akan nyambung, ya. Sama dengan begini. Saya berbicara dengan orang Indonesia yang nanggapi orang yang berpendapat Arab. Nah, ini yang menimbulkan kekisruhan. Contoh, Bapak Jokowi ini Presiden Indonesia ingin membangun negara. Nah, Habib Rizik ingin membanggakan negara Arab supaya masyarakat Indonesia itu ikut bangga membanggakan negara Arab. Itu saja logikanya. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan para penyimak video kali ini, di sini Madia akan menyimpulkan beberapa hasil live Madia kepada akun di luar Islam ini. Yang pertama, Islam itu mempunyai dua pondasi dasar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh hanya berpegang kepada salah satunya, karena ini dasarnya sangat kuat di dalam Al-Quran bahwa kita disuruh mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalilnya di mana? Dalilnya Anda bisa silahkan lihat di surah An-Nisa ayat 59. Kita disuruh mentaati Allah. Perintah Allah itu termuat di dalam Al-Quran. Kita disuruh mentaati Rasul Nabi Muhammad SAW, di mana termuat di dalam Al-Hadis. Riwayat-riwayat hadis itu semua perbuatan, tingkah laku, apapun segala aspek di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW termuat di dalam Al-Hadis. Jadi itu dasarnya. Nah, kemudian kita juga disuruh berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Termasuk inilah suatu bentuk toleransi yang sangat kuat, yang sangat penting di dalam Islam itu. Anda silahkan lihat Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Dari dalam posisi ini Islam sudah menjawab bahwa kita tidak boleh mengganggu atau tidak adil terhadap orang di luar Islam. Nah, letak permasalahannya adalah bagaimana menyikapi masalah ucapan selamat Natal. Nah, dalam hal ini karena ucapan selamat Natal ini mengandung suatu hal yang sangat penting dalam akidah keyakinan umat Islam, hal yang sangat urgen, yang tidak boleh dan sangat riskan sekali itu menuju suatu bentuk kemusyrikan, menyekutukan Tuhan. Maka dalam hal ini kita lihat rujuk kepada hadis dan Al-Quran yang merujuk ke sana sangat kuat sekali pelarangan tersebut gitu loh. Itu dasarnya, ya. Silahkan Anda buka surah Al-Baqarah ayat 120. Kita dilarang mengikuti tingkah laku apapun, hal-hal yang mengganggu eksistensi keislaman, mengganggu keagamaan, termasuk mengucapkan selamat Natal. Kalau dalam hal ini mengganggu akidah keyakinan, haram hukumnya. Jadi dalam hal ini posisi surah Al-Baqarah ayat 120 itu bukan hanya ucapan selamat Natal, hal-hal yang berbau keagamaan pun dilarang mengikuti, seperti contohnya masalah Valentine, masalah patung, masalah makanan-makanan yang mengikuti kemauan orang-orang di luar Islam itu sangat dilarang, sangat dilarang sekali. Termasuk dalam hal ini menyanyi pun kalau dalam posisi menggeser ada unsur-unsur kemusyrikan di dalamnya, ya tetap dilarang dalam Islam. Kemudian mari kita simak dulu ya hal-hal apa saja yang mengenai contohnya yang dilarang mengapa mengucapkan selamat Natal. Kita lanjut, kita terus. Nah, ini alasannya. Yang pertama, terlarang karena ucapan selamat Natal itu bukan perayaan kaum muslimin. Itu yang pertama ya. Bagaimana kalau menghargai, menghormatin, bukan menghormatin atau toleransi bukan seperti itu caranya. Untuk apa menghormati, bertoleransi kalau mengganggu akidah keyakinan? Hal yang sangat urgen, yang sangat fatal. Karena ini suatu hal yang musyrik, menyekutukan Tuhan itu gitu loh. Ya, itu yang jadi masalah, menyekutukannya ini yang jadi masalah gitu loh. Nah, ini sudah kita lihat juga yang lain, yaitu menyetujui kekufuran orang-orang yang merayakan Natal. Kita kan sudah tahu dalam akidah Islam suatu bentuk
mengikuti kemauan mereka, mengikuti acara-acara mereka, mengikuti ucapan selamat mereka, itu sama saja kita mengikuti kemauan mereka gitu loh. Dan ini sudah dilarang tadi di dalam ajaran Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 120 tersebut gitu loh. Bukan hanya saja bentuk pengucapan, yang lain pun yang mengganggu eksistensi keyakinan dalam hal akidah itu sangat risiko sekali gitu loh, dilarang sekali. Kemudian nah ini dasarnya ini ya, dalilnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi tidak dibenarkan. Ini sangat kuat di dalam ajaran Al-Quran, sudah ditolak. Kemudian yang penting sekali nah ini. Nah, ini sudah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Jadi dalam hal ini sangat jelas Al-Quran mendudukan posisi bagaimana sikap atau hal ini umat Islam menyikapi masalah mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti ini tidak bertoleransi, tidak ada kolerasinya gitu. Tidak ada berkolerasi. Nah, kemudian Nabi melarang mendahului ucapan salam. Nah ini, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam ucapan salam. Ini juga kalau Anda tiba-tiba ujuk-ujuk datang mengucapkan selamat kepada Natal kepada orang di luar Islam, ya ini bertentangan dengan hadis Muslim nomor 2167. Kemudian, nah itu kan perbuatan menyerupai orang kafir kalau Anda ikut mengucapkan. Ini sekali lagi berbicara akidah loh ya, berbicara akidah keyakinan. Ya. Jadi dalam posisi inilah yang membuat dilarang gitu loh. Nah ini bertentangan dalam hadis Nabi, apabila Anda tetap melakukan mengucapkan itu, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian yang dari mereka. Nah dalam hal ini, dalam hadis ini berarti dikhawatirkan apabila orang itu mengikuti mengucapkan selamat Natal, berarti dia bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ini gitu loh. Ini yang membuat larangan itu sangat kuat. Jadi haramnya mengucapkan selamat Natal ini. Karena disinilah posisinya, penegasannya gitu loh. Sekali lagi ini bukan masalah toleransi apa tidak. Ini suatu bentuk akidah keyakinan yang dikhawatirkan sekali, sangat riskan, sangat fatal sekali dalam keyakinan umat Islam. Kemudian kalau ini tentang Isa Al-Masih, tidak terlalu urgen. Oke, jadi intinya begini. Intinya dalam posisi seperti ini, kita harus bisa mendudukan posisi di mana ada hal yang dilarang, ada hal yang dibenarkan, ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan, ada yang dihalalkan. Kalau sudah sangat jelas jalurnya, maka jangan kita lakukan. Yang dilarang jangan dilakukan gitu loh. Ya, kan sudah sangat jelas dalam Al-Baqarah ayat 120 itu jalurnya di mana? Jalurnya kita jangan mengikuti kemauan mereka. Itu kan sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Kemauan mereka itu sampai kita mengikuti selamat Natal kan mengikuti kemauan ajaran mereka, itu menyerupai ajaran mereka. Itu yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ayat Al-Baqarah ayat 120 itu tidak relevan, katanya tidak nyambung, ya di mana tidak nyambungnya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas itu melarang kita mengikuti kemauan ajaran agama di luar Islam. Sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Jadi tidak ada bisa dibantah lagi ayat tersebut gitu. Salah satunya yang kita dilarang mengikuti ritual atau ajaran mereka adalah dengan pengucapan selamat Natal, dan yang lain pun juga sangat dilarang, seperti contohnya masalah mengikuti Valentine, ya kan. Nah itu juga sangat dilarang, sangat haram juga, karena bertentangan semua gitu loh. Tapi dalam posisi ini sekali lagi saya tegaskan, saya tekankan kembali, ini masalah prinsip akidah keyakinan, bukan bicara toleransi. Toleransi dalam Islam juga sangat kuat, sangat jelas. Ini loh duduk perkaranya toleransi. Malah dilindungin orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam itu hidup berdampingan dengan Islam itu dilindungin, tidak boleh diganggu.
eksistensinya. Kalau coba untuk dikorelasikan hal-hal yang bersifat pribadi, yang bersifat teror, yang bersifat terorisme, itu lain bahasan sebenarnya. Lain masalah lagi yang sifatnya lain bahasan itu sebenarnya gitu. Tidak nyambung kalau membahas hal-hal begitu dikorelasikan dengan kedamaian, dengan ketentraman, itu tidak nyambung bahasannya. Saya tidak mau melebar ke hal-hal yang berbau politis. Berbau politis itu saya mengerti dalam posisi hal ini, mana yang bicara politik, mana bicara ajaran agama. Jadi kalau Bang Kace mencoba untuk mengkorelasikannya hal-hal itu ujung-ujungnya menjadi suatu bentuk politik, ya saya tidak berkomentar ke sana karena itu bukan ranah saya. Saya juga tidak ada kepentingan masalah politik, masalah hal-hal lain. Yang saya jawab di sini adalah masalah eksistensi ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu diganggu atau ajaran Islam itu coba untuk dibuat digiring negatif, ya media akan menjawab itu semua gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.